Salam Guru Penggerak. Aksi nyata Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif oleh Dwi Utami MPD SMP Brawijaya Smart School Kota Malang JGP Angkatan 7. Sebagai langkah awal dari penyusunan aksi nyata modul 1.4, kami membuat rancangan tindakan aksi nyata modul 1. Bu Tika. Tika. Sudah berapa pesertanya? Nggih. Monggo langsung aja Bu Tika, enggak apa-apa dimulai. Ya, apa bisa? Ya, Oke, bisa mendengar monggo suara saya dengan saja, jelas, Bu Tika. Bagaimana suara saya, Bu Dwi? Sudah jelas, Bu. Oh, nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara kita pada siang hari ini kita mulai untuk dapat mengikuti kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir nanti. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mematikan mikrofonnya, dan Bapak Ibu bisa menyalakan saat ada sesi tanya jawab nanti. Dan mohon dengan sangat jika Bapak Ibu berkenan untuk dapat hilang. Beliaunya? Ya, Bu Tika ke mute, Bu Tika. Ya, Bu Tika. Bu Tika, ini di mute, Bu Tika. Nah, nggih. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Mohon perhatiannya sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Brawijaya Smart School, Bapak Muhammad Arif, SSI MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Brawijaya Smart School. Dan yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 7 Kota Malang. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu secara virtual dalam acara webinar Desiminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Malang. Dan hari ini materi tunggal akan disampaikan oleh rekan kami, guru hebat calon guru penggerak, yaitu Ibu Dwi Utami MPD. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga
pemaparan materi dan dilanjutkan dengan dan doa serta penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai bersama, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa agar acara kita pada siang hari dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaatnya. Berdoa, disilahkan. Selesai. Terima kasih atas doa yang telah diberikan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada siang hari ini adalah bentuk tugas kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Malang. Dan kami ditugaskan mendesiminasikan, yaitu tentang disiplin positif pada anak. Dan nanti akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bu Dwi Utami, MPD. Dan sebelumnya, marilah kita dengarkan sambutan Bapak Kepala Sekolah. Apakah sudah rawuh Bapak Kepala Sekolah? Belum, Bu. Nanti kalau misalnya beliaunya sampun, sambil menunggu, saya langsung geser. Iya, nggih. Siap, nggih, siap. Sambil menunggu Bapak Kepala Sekolah nanti, marilah sama-sama kita mendengarkan bagaimana Bu Dwi Utami membentuk disiplin positif pada anak. Dan perlu kita ketahui bahwa Bu Dwi Utami ini adalah guru hebat yang luar biasa. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari beliau. Kepada Bu Dwi Utami, MPD, dan Tuhan, baik, terima kasih Bu Artika. Perkenalkan Bapak Ibu, teman kami tadi dari SD Negeri 1 Tunjung Tegal. Beliau baik Bapak Ibu, saya langsung saja mulai nanti sambil menunggu kehadiran Pak Arief. Nanti kalau Pak Arief masuk saya mohon maaf untuk saya cut dulu sebentar, Pak Arief akan memberikan sambutan. Terima kasih, saya share screen dulu. Pak, PPT-ku di mana, Pak? Budaya positif. Terus tak buka ya. Oh, ini. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu moderator tadi, bahwa hari ini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya akan kami sampaikan terlebih dahulu pemikiran luhur dari Ki Hajar Dewantara. Bu Dwi, mohon maaf, slide-nya atau tayangannya tidak nampak di kami.
Sebentar. Sebentar, ini ada Bapak operator yang utek-utek. Sebentar. Sampun. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara adalah merupakan bapak pendidikan di Indonesia. Beliau mengajarkan beberapa sangat banyak pemikiran luhur terkait dengan bagaimana pendidikan di Indonesia. Yang pertama, beliau sangat berpesan bahwa kita itu dalam mendidik murid ini adalah dengan menuntun. Konsepnya adalah menuntun. Seperti kita tahu ada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Bagaimana konsep kita itu harus bisa menuntun murid, menuntun siswa agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Salah satunya adalah dengan melalui disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat bahwa kita itu harus sebagai pendidik harus mengkonsep diri kita seperti seorang petani. Petani jika akan menanam jagung, jangan berharap akan tumbuh padi, kan seperti itu. Nah, berarti kalau siswa kita itu orientasinya adalah siswa yang kinestetik, berarti harus kita pola bagaimana caranya siswa ini bisa mencapai kebahagiaan dengan kekinestetikannya, dengan tingkah polanya yang bagaimana kita harus bisa masuk ke dalamnya, harus bisa dalam konsep menuntun. Seperti itu. Kemudian, apakah budaya positif, disiplin positif? Disiplin positif adalah dapat terbentuk dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Konsep kita adalah disiplin positif ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau anak kinestetik, dia cenderung untuk bertingkah, cenderung untuk aktif. Bagaimana mungkin kita harus memaksakan dia untuk membaca? Dia tidak mungkin akan aman dan nyaman. Disitulah yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya anak-anak bisa menikmati dengan kemerdekaan belajar. Seperti itu. Untuk selanjutnya, makna disiplin. Disiplin itu secara etimologi dikatakan sebagai pengikut. Kemudian ada kepatuhan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap aturan, kemampuan mengendalikan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Saat bicara disiplin, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Barangkali ada yang bisa menyampaikan dari Bapak Ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Saat kita bicara disiplin, apa yang panjenengan pikirkan? Apakah anak yang bersalah, apakah anak yang dihukum, ataukah bagaimana? Monggo. Halo, ada orang? Ya. Halo, Ye. kenapa? Saat kita bicara disiplin, kira-kira apa yang panjenengan pikirkan? Tindakan sesuai aturan. Oke, tindakan sesuai aturan, tepat waktu, boleh. Oke. Nah, berarti sejauh ini yang kita pikirkan, disiplin itu adalah mengikuti aturan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian Leres. leres. Nah, ini sekarang kadang-kadang anak yang disiplin kita berikan reward, kita berikan hadiah. Putus-putus. Anak yang disiplin ini biasanya kita berpikir dia tepat waktu, dia disiplin, maka kita berikan reward, hadiah. Apakah itu benar atau salah? Coba kita renungkan sebentar. Dampak dari reward atau hadiah adalah pengaruh jangka pendek.
Pengaruh jangka pendeknya bagaimana? Kalau dia dikasih kebiasaan, dikasih reward, dikasih hadiah, pasti ketika tidak ada reward, dia tidak akan mau bekerja. Kemudian yang kedua, mengurangi ketepatan atau salah tujuan. Selanjutnya, hadiah memiliki potensi demotivasi atau faktor labeling. Ini di sini lebih kepada motivasinya hanya pada hadiah saja, tetapi untuk menghafal, untuk menghayati sebuah pengetahuan ini akan kurang. Kemudian merusak hubungan atau kompetisi tidak sehat. Akhirnya dia berlomba-lomba bagaimana caranya supaya saya dapat bintang yang penuh. Gitu kan? Walaupun hanya sekedar bintang, tetapi ternyata ada dampak negatif yang ada di sini. Nah, sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas, ini setuju atau tidak ketika anak-anak panjenengan berikan jalan pintas dengan memberikan hadiah ini. Baik, karena Pak Arief sudah masuk, kita perdengarkan dulu sambutan dari Pak Arief. Monggo Pak Arief, kami persilakan. Saya Bu Dwi ketinggal nggih. Terlihat Pak, terlihat. Oke. Baik, ngapunten Bu Dwi akhirnya menyela sedikit paparan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Dwi selaku calon guru penggerak yang berkenan untuk mengadakan webinar dan berkenan untuk sharing kepada kita terkait pengetahuan yang sudah didapat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menyisakan waktunya atau meluangkan waktunya untuk bergabung di acara webinar ini dengan tema disiplin positif. Sekali lagi, Bu Dwi di sini posisinya bukan seorang expert atau yang paling ahli dan paling baik, enggak. Tapi beliau berusaha untuk share ilmu. Sekali lagi, ilmu itu kalau semakin di-share akan semakin berkah dan juga akan semakin menjadi lebih baik lagi, disempurnakan karena ada masukan-masukan. Disiplin positif diangkat temanya karena menurut beberapa peneliti juga adalah banyak orang tidak bisa membedakan antara disiplin positif sama hukuman. Jadi sekali lagi disiplin positif itu lebih kepada proses pembelajaran, proses mendidik anak, kita dekati anak-anak untuk bisa belajar untuk mengontrol dirinya dan membentuk rasa percaya diri. Caranya seperti apa dan bagaimana, insya Allah nanti akan Bu Dwi akan share. Sekali lagi, tanya jawab itu sangat diperlukan oleh Bu Dwi sebagai bentuk interaksi saling berbagi ilmu. Sekali lagi selamat atas webinar ini, semoga Bu Dwi dan teman-teman yang lain dimudahkan untuk bisa belajar hal-hal yang baru terkait disiplin positif. Matur nuwun Bu Dwi sekali lagi, dan juga ini MC-nya Bu Artika nggih. Nggih, Bu Artika Pak dari SD Tunjung Iya, Sari. Pak. Matur nuwun sangat Bu Artika sudah mau membantu di acara webinar. Sami-sami, Sekali Bapak. lagi, Nggih. saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu Tika, terdengar. Oke. Terima kasih Bapak atas segala sambutan yang diberikan, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Salam kenal Bapak, saya guru SD dari SDN Tunjung Sekar 1 Kota Malang, sama kecamatan kita di Lowaru. Siap Ibu, sami-sami. Salam kenal Bapak. Selamat datang di keluarga besar kami. Iya Bapak, terima kasih banyak. Di sini ada guru hebat, yaitu Bu Dwi, yang saya kenal, dan pastinya di belakang itu ada kepala sekolah yang super hebat, yaitu Bapak Muhammad Arief. Beri tepuk tangan untuk kepala sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Beri aplaus yang meriah. Terima kasih sekali Bapak
waktunya untuk membuka siang hari ini, dan marilah Bapak Ibu kita lanjutkan acara webinar ini, webinar Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Malang. Kepada Bu Dwi Utami MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Matur nuwun juga Pak Arief atas dukungannya untuk segalanya sampai acara ini bisa terlaksana. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya juga lupa belum menyapa teman-teman CGP Angkatan 7 kelas 150 yang hadir pada siang hari ini. Matur nuwun untuk kehadirannya. Terima kasih untuk dukungannya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Terus kayak isu. Oh sih. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Tadi tentang penerapan hadiah. Penerapan hadiah ini kalau kita boleh jujur, sekali lagi panjenengan boleh pertimbangkan lagi. Kira-kira dampaknya apa untuk anak-anak? Kalau di sini ternyata dampaknya itu lebih kepada negatif, berarti harus dilanjutkan atau tidak. Karena kenyataannya anak-anak di sini pengetahuannya jadi kurang dikejar, tetapi mereka bagaimana caranya, maaf ya kalau boleh secara singkat, jalan pintasnya adalah menghalalkan segala cara, yang penting aku dapat hadiah. Yang penting saya dapat penghargaan dari guru saya. Itu. Walaupun itu tidak semuanya demikian, tapi perlu kita analisa. Perlu nggak kita lakukan memberikan reward atau hadiah. Selanjutnya, apakah kita tidak boleh memberikan hadiah atau imbalan kepada anak kita? Yang tadi sudah saya sebutkan, boleh sebetulnya, tetapi hadiahnya itu berupa apresiasi. Apresiasi seperti apa? Secara spesifik bisa berfokus pada proses dan upaya anak, diakhiri bukan di akhir, bukan di awal, bukan iming-iming. Jadi di awal tidak kita berikan nanti kalian akan mendapatkan nilai tambahan +1 +2. Tidak demikian. Tetapi ketika mereka bisa berproses sesuai dengan yang kita targetkan, baru kita berikan apresiasi. Contohnya, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Jawaban yang baik dengan penjelasan yang sangat rinci. Kita berikan tepuk tangan pada teman-teman kita, misalnya seperti itu. Ini adalah bentuk apresiasi yang mungkin bagi kita tidak berkesan untuk anak-anak. Tetapi anak-anak yang maju, kemudian kita berikan terima kasih, kita berikan apresiasi seperti ini, justru ini yang melekat pada hati mereka. Itu. Kemudian berikutnya, hukuman, punishment. Kalau tadi penghargaan, kalau ini bagaimana pada anak-anak yang melakukan pelanggaran? Apakah harus kita berikan hukuman atau punishment? Jangan lupa, kita itu pernah ya, kita itu dapat pelatihan, kita jangan memberikan jariah kesan buruk pada anak. Dalam arti rasa sakit pada jangka waktu yang lama. Seperti yang lalu waktu kita akreditasi itu kan pernah ya, siapa ini yang sering memberikan hukuman kayak Bu Dini kayak gitu kemarin kan, berarti anak-anak itu inget terus gitu loh. Nah itu salah satu bukti kalau rasa sakit untuk jangka waktu yang agak lama, walaupun kelihatannya fine saja, tapi tidak bisa kita pungkiri mereka ternyata jangget lah kalau bahasa Jawanya. Ngapunten Bu Dini, sekedar untuk contoh. Untuk berikutnya, menyembunyikan kesalahan atau berbohong karena dia sudah terbayang akan dapat hukuman,
mereka bisa jadi menyembunyikan kesalahannya atau sampai pada berbohong. Supaya apa? Supaya jauh dari punishment itu tadi. Berikutnya, membangun konsep diri negatif. Kalau saya begini, nanti saya akan pasti diberikan hukuman dan sebagainya. Itu. Terus membenci kedisiplinan. Akhirnya mereka malah justru yang ada anak-anak yang mendapatkan hukuman ini mereka langsung membenci kedisiplinan. Sudahlah, saya sudah berupaya mengerjakan, tapi saya memang nggak bisa. Tetapi saya dianggap tidak melakukan sesuai dengan yang diberikan, sudah saya dapat hukuman. Mending dapat hukuman aja daripada saya harus mikir susah-susah. Dampaknya bisa jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah kita tidak boleh memberikan hukuman? Bagaimanapun kita selalu dianggap bertemu dengan peraturan. Yang betul bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Jadi dalam konsep merdeka belajar, itu yang dikenal adalah konsekuensi dari sebuah perilaku yang mungkin salah. Gitu ya. Jadi ada sebab akibatnya, kemudian biasanya berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka konsekuensinya apa? Nah, gitu. Contohnya, ada anak yang menggantikan tugas teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di sini kita harus mengaca pada yang pertama ini, sebab akibat. Jadi, anak kita dekati, kita tanya, kenapa kamu bisa melakukan ini? Mereka biasakan untuk menyadari, untuk mengontrol dirinya, kenapa saya bisa melakukan ini? Nah, kemudian kalau begitu harusnya yang kamu lakukan apa? Konsekuensinya apa ketika kamu melakukan ini? Nah, itu harus ada di konsekuensi itu. Jadi bukan langsung semata-mata hukuman. Oh, nanti aku pasti dapat hukuman. Tidak demikian, tetapi konsekuensi. Konsekuensi ini masih bisa kita pertimbangkan, masih kita bisa diskusikan dengan anak-anak. Itu bedanya konsekuensi dengan punishment itu tadi. Nah, jadi kedua hal ini adalah motivasi perilaku manusia. Bisa mendapatkan penghargaan. Kalau reward, ketika dia mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kalau punishment, menghindari rasa sakit atau hukuman. Tetapi lebih kepada konsekuensi. Ini adalah faktor eksternal. Jika dorongan dari luar sudah tidak ada, perilaku yang tidak diharapkan tidak akan muncul lagi. Artinya, motivasi perilaku manusia ini adalah faktor eksternal yang mereka inikan. Ya kan? Mereka ketika mengerjakan sesuatu, mereka mengharapkan hadiah, itu adalah faktor eksternal. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka takut akan hukuman, itu juga faktor eksternal. Sedangkan kalau faktor internal berasal dari dalam diri sendiri, seperti bentuk menghargai dirinya sendiri. Artinya ketika mereka pernah melakukan kesalahan, misalnya tadi mencoret-coret tugas temannya, agar saya tidak dihukum, maka saya tidak akan melakukan itu. Kan begitu pemikiran mereka, harusnya secara eksternal seperti itu. Nah, tetapi dalam internal mereka harus menyatakan diri, supaya saya tidak sampai terkena sesuatu hal, maka saya tidak boleh melakukan kesalahan. Itu berasal dari diri mereka sendiri, kesadaran diri mereka. Itu adalah menghargai dirinya sendiri. Inilah Bapak Ibu yang dinamakan disiplin positif. Bentuk kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi harapan kita adalah anak-anak kita di SMP BSS ini bagaimana caranya mereka punya disiplin positif. Artinya budaya positif, perilaku positif yang muncul dari internal. Kalau eksternal,
itu jadinya kita yang membentuk. Kita Bapak Ibu gurunya yang membentuk. Jangan sampai ini terjadi. Kita berupaya harusnya ada disiplin positif, itu merupakan faktor internal, kesadaran mereka sendiri. Nah, untuk berikutnya, disiplin positif itu sendiri apa sebenarnya? Kita coba membiarkan anak bertindak semaunya. Kemudian, memberikan hukuman dengan kegiatan positif. Contohnya, ketika kita tahu anak-anak, kita kan sudah punya asesmen diagnostik ya. Kita sudah tahu anak-anak di kelas A itu cenderungnya bagaimana, kelas B cenderungnya bagaimana, kelas C dan seterusnya sampai kelas E cenderungnya seperti apa. Nah, ketika kita tahu ada anak bertingkah laku yang agak aneh di depan kita, dalam artian tidak biasanya dilakukan, di situ jangan serta-merta kita memberikan hukuman. Punishment yang kiranya memberatkan, yang sampai membentuk pada mereka itu adalah kesan-kesan yang tadi itu kesannya yang agak lama, jangan. Tetapi lebih pada kita berikan kegiatan positif. Sekali lagi, asesmen diagnostik kita itu seharusnya jalan, harusnya kita pakai untuk landasan. Dalam artian kalau anak memang kinestetik, berarti harusnya kita berikan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya menyibukkan mereka dengan tenaga mereka yang luar biasa. Gitu kan? Kemudian selanjutnya, yang benar itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memahami kenapa mereka sampai melakukan kesalahan. Kenapa mereka tidak bisa anteng? Itu berarti kan dari awalnya mereka punya tenaga lebih itu tadi. Kemudian membantu anak mengembangkan keterampilan hidup dan keterampilan sosial. Jangan hanya langsung diberikan hukuman-hukuman, tapi coba teliti pelan-pelan kenapa kok bisa seperti ini. Karena kalau kita sebetulnya untuk menerapkan disiplin positif ini murni bukan tugas BK, bukan tugas teman-teman tatib, bukan. Tetapi tugas kita sebagai person-person pendidik dan tenaga kependidikan. Nih ya, untuk memahami sebab akibat dari tindakan. Jadi kalau ada anak masuk ke TU terus kira-kira tingkahnya kok kurang bagus, nah ini apa yang harus kita lakukan? Itu kita harus tahu. Ini menciptakan disiplin positif ini. Artinya kegiatan siang hari ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru saja, makanya semua guru dan karyawan dilibatkan untuk bisa hadir. Itu dalam artian monggo, karena di TU pun juga harus ada pelayanan. Nah, pelayanan itu juga harus memahami posisi anak, bagaimana anak tersebut ketika masuk ke TU mungkin ada tingkahnya yang kurang pas. Nah, seperti itu kita harus tahu kenapa anak ini kok seperti ini. Kenapa anak ini kok tidak bisa seperti anak yang lain, yang bisa ketuk pintu, yang bisa permisi, mau menyampaikan apa, kebutuhannya, tidak bisa seperti itu, kenapa? Harus kita gali. Gak usah langsung moro dilaporkan ke BK, dilaporkan ke tatib, jangan. Ayo kita sama-sama pahami kenapa dia bisa seperti itu. Kemudian membantu anak mengembangkan keterampilan hidup dan keterampilan sosial. Jika ada kesalahan seperti tadi, masuk TU seludar-seludur misalnya, boleh kita dekati, langsung kita tanya, Mas, kalau masuk sini harusnya seperti apa? Harusnya tata tertib, harusnya kamu sopan santunnya seperti apa, Mas? Nah, seperti itu. Kemudian harusnya saya ketuk pintu dulu, Bu. Ayo coba diulang lagi. Coba kamu ketuk pintu dulu. Seperti itu. Jadi membantu anak mengembangkan keterampilan hidup dan keterampilan sosial. Mungkin di rumah kurang diingatkan oleh orang tuanya. Nah, itu peran kita. Jadi disiplin positif ini tidak hanya di sekolah, tidak hanya pada urusan pelajaran, tidak hanya di kelas, tetapi di seluruh lingkungan sekolah dan di rumah. Kalau di rumah sudah ada disiplin positif, artinya anak tidak hanya diberikan sanksi, dihantui dengan sanksi, dihantui dengan hukuman, tidak hanya seperti itu, tetapi anak juga dicoba untuk paham, wujudkan internal mereka tadi itu. Harus mereka munculkan. Kenapa saya harus berbuat baik, saya harus sopan, saya harus menghargai orang lain, walaupun itu hanya seorang karyawan, ada Bapak OB lewat, mereka harus sopan santunnya seperti apa,
sama. Ketika mereka minta tolong pada Bapak OB, bagaimana caranya itu juga sama. Nah, di situ ini harus kita berikan disiplin positif. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah disiplin positif ini bertujuan jangka panjang. Kalau anak sejak usia dini, sejak usia SMP ini mereka sudah kita biasakan untuk disiplin positif, insya Allah nanti ke depannya orang lain juga akan menikmati hal yang sama, menikmati hasil dari pendidikan yang kita berikan. Mereka juga akan berkesan, oh iya dulu di SMP saya diajari baik seperti ini, seperti ini. Ini berarti harus saya terapkan dimanapun saya berada. Dan alhamdulillah insya Allah kita sudah berupaya untuk itu. Cuman kita perlu perbaikan terus, kita perlu mengingatkan lagi. Untuk selanjutnya, itu tadi disiplin positif. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mau bentuk disiplin positif itu pertama di kelas kita. Mungkin yang Bapak Ibu wali kelas bisa membentuk keyakinan kelas. Ilustrasi tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Jawaban kita biasanya adalah untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Padahal ketika kita menyadari pentingnya helm ini tanpa peraturan, kira-kira kita bisa melaksanakan apa tidak? Harusnya bisa melaksanakan tanpa peraturan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu bagaimana? Yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan seterusnya. Artinya di sini kita itu harus mewujudkan nilai kebajikan yang buahnya ini tadi tanpa harus kita melihat ada peraturan. Seperti tadi, apa yang Anda bayangkan ketika kita bicara disiplin? Pasti orientasinya adalah peraturan. Nah, padahal bagaimana caranya anak-anak itu memang awal kita kenalkan, ini loh Rek, tatib sekolah kita, ini peraturan sekolah kita, kan gitu ya. Tetapi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa menyadari bahwa kita itu harus melakukan peraturan tanpa kita harus terbayang-bayang akan hukuman dan seterusnya. Kesadaran diri, itu yang penting. Nah, pertama, ketika akan membentuk keyakinan kelas, membentuk disiplin positif, ini pertama kita harus sosialisasikan dulu kepada anak-anak. Nun sewu, untuk sedikit kita refresh, panjenengan pirsani dulu sebentar, sosialisasi penyusunan keyakinan kelas itu seperti apa di video berikut. Oke, baik, sambil diperbaiki dulu sebentar supaya bisa melihat bagaimana caranya untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang perlu kita kenalkan ke anak-anak, bagaimana caranya anak-anak itu secara internal bisa muncul disiplin positif. Coba. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah bisa masuk hari ini di awal tahun baru. Semoga
Semoga punya semangat baru 2023 ya. Semoga semangatnya lebih baru lagi. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, tadi berdoa kan sudah secara sentral. Kemudian anak-anak kita coba susun keyakinan kelas kita lagi. Harapannya apa? Harapannya semoga di semester ke depan ini kelas kita ini bisa lebih nyaman lagi. Bagaimana caranya kita punya keyakinan kelas, ya? Seperti yang sudah pernah kita lakukan, ayo kita susun keyakinan kelas kita lagi mengawali semester genap ini supaya kelas kita lebih aman dan nyaman. Yang penting itu kan ya, supaya prestasinya lebih bagus lagi daripada semester sebelumnya. Oke, baik, seperti biasa, Budi akan bagikan sticky note ini. Silakan tulis keyakinan kelas yang menurut kalian lebih bagus, tapi pakai bahasa yang positif ya. Misalnya begini, saya suka kelas yang bersih. Artinya ada aturan apa di balik saya suka kelas yang bersih? Ada yang bisa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa diterima? Ya. Jadi buat bahasa positif. Gitu ya. Oke, silakan ditulis. Kenapa kok mati? Oh, habis. Oke, baik, itu tadi membentuk keyakinan kelas. Jadi kita sosialisasikan dulu kepada anak-anak. Harus kita buat keyakinan kelas. Nah, kriteria membentuk keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti tadi, saya contohkan adalah kita harus punya kelas yang bersih. Seperti itu. Itu kan lebih umum. Kita harus punya kelas yang bersih. Berarti uraiannya anak-anak harus bisa memahami, oh berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Seperti itu. Jangan ada kalimat-kalimat negatif. Jadi tetap menggunakan kalimat yang bentuknya positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bagaimana sih Rek kelas kita supaya nyaman? Oh, kelasnya harus bersih. Oh, kelasnya harus rapi misalnya. Oh, kelasnya harus kompak. Berarti apa? Tidak ada bullying, tidak ada saling menghina temannya. Seperti itu. Kelas kita harus kompak. Cukup itu saja. Berarti kan kompak ini uraiannya ke bawah-bawahnya banyak. Tidak ada bullying dan seterusnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Makanya saya tadi menyebarkan sticky note. Semuanya harus menyampaikan apa sih usulannya untuk membentuk keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, ini proses penyusunan keyakinan kelas. Jangan berlama-lama, 5 menit saja cukup. Terus kalau sudah ditulis, silakan langsung ditempel di sebelah kanan. Ya, nanti kesepakatannya, keyakinannya kita taruh di sebelah kiri. Kalau usah saling bertanya, semuanya punya pemikiran sendiri-sendiri. Oh, saya ingin kelas saya begini. Kalau sudah yakin, silakan ditempel di sisi sebelah kanan.
Oh iya sih. Sekali lagi, keyakinan kelas ini harapannya adalah untuk membuat. Oke, itu tadi dalam penyusunannya. Kemudian kita lanjutkan hasilnya dari penyusunan tadi. Jadi sudah dilihat sticky note-nya, coba kita baca satu-satu. Kemudian kalau sudah mulai pembelajaran, pengen keluar ke kamar mandi dan sebagainya harus izin dulu. Masuk juga demikian. Permisi, terima kasih Bu tadi sudah diizinkan ya. Oke, terus selalu menegakkan kejujuran. Menegakkan kejujuran ini apa kira-kira? Iya jelas, kejujuran tidak boleh bohong. Terus apa lagi? Iya, tidak mencontek, ya, berusaha mengerjakan tugas sendiri, ya. Kalau kerja sama beda dengan mencontek, ya. Oke, jadi seperti itu. Baik anak-anak, dari keyakinan kelas yang sudah ada jumlahnya 10 ini bisa disepakati semua. Bisa sanggup melaksanakan semuanya. Kalau bisa, berarti sanggup. Ya, oke, bisa berkomitmen untuk dirinya sendiri masing-masing. Oke, ya. Jadi keluar masuk kelas boleh, tapi harus izin Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Oke, bisa diterima semuanya. Oke, ini nanti akan ditulis, kemudian nanti kita pasang di mading kita supaya saling terus ingat. Oh, kesepakatan kelas kita seperti ini. Keyakinan kelas di 7C itu seperti ini. Biar bisa terlaksana dengan baik. Ya, saling mengingatkan, bukan saling menghakimi, tapi saling mengingatkan. Ya, Budi juga begitu. Kalau tahu ada yang kurang pas, di situ nanti pasti akan saya kembalikan pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bisa diterima semuanya? Ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk pembentukan keyakinan kelas kita pada pagi hari ini di awal semester genap 2022-2023. Semoga upaya kita untuk menyusun keyakinan kelas ini bisa menjadikan kelas kita lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya yang bersemangat mulai hari ini. Yuk, terima kasih semuanya. Baik, saya akhiri untuk pembinaan hari ini. Baik, jadi itu tadi pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah saya contohkan di kelas saya tadi, kita harus jujur. Berarti ada indikator di balik jujur itu tadi. Tidak boleh mencontek, kemudian secara terbuka menyampaikan keluh kesahnya kepada temannya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan menggunakan bahasa positif. Itu ya. Jadi semoga Bapak Ibu sudah bisa memahami bagaimana langkah kita untuk membentuk disiplin positif adalah dengan membentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sebetulnya bahasa sederhananya seperti itu, kesepakatan kelas. Tapi dengan bahasa keyakinan kelas ini harapannya itu tadi, kembali lagi muncul disiplin positif yang dari internal anak-anak sendiri. Karena ini anak-anak sendiri yang mengusulkan, berarti harusnya dia punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakannya.
Selanjutnya kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Secara umum, kita harus sadari ada kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan bertahan hidup. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Di sini yang dimaksud adalah ketika kita melakukan proses pembelajaran, bagaimana caranya anak-anak itu bisa, apakah anak-anak kita ajak di hutan gitu? Tidak sedemikian, tetapi dalam proses pembelajarannya mereka itu harus bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya mereka bisa survival untuk dirinya sendiri. Ketika mereka tidak bisa melakukan mengikuti pembelajaran matematika misalnya, bagaimana caranya bisa mereka survival, bisa bertahan hidup untuk mengikuti pembelajaran matematika? Maka mereka punya inisiatif untuk bisa ketemu dengan guru matematikanya, bertanya secara pribadi bagaimana kesulitan saya, solusinya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Bukan harus sangat menyayangi muridnya gitu kan ya. Yang lawan jenis tidak demikian, tetapi di sini adalah kebutuhan, termasuk kebutuhan psikologis seperti anak harus kita ciptakan rasa diterima di kelas mereka, dipedulikan, rasa berbagi, gak enak murid kita, itulah yang menu yang harus kita hadapi. Harus bagaimana caranya kita bisa mengolah mereka supaya mereka merasa diterima di kelas kita. Seperti itu. Jadi gimana ya, kadang-kadang kita sukanya gitu ya, bergibah sedikit sesama guru, arekku ya opo yo, kok tingkahnya seperti ini, seperti itu. Tapi di kelas ketika kita menghadapi dia, kita kan cuma saling sharing saja. Harapannya dengan teman-teman kita adalah saling sharing, gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah punya solusi bersama, bagaimana caranya kita bisa mewujudkan mereka bisa diterima, dipedulikan di kelas. Makanya caranya bagaimana? Jangan lupa terus diapresiasi. Sakwele-ele pekerjaan mereka tetap harus kita apresiasi. Kemudian kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak punya kemampuan masing-masing. Coba berikan mereka kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu itu. Jadikan mereka orang yang kompeten. Sebetulnya kamu bisa loh nak, kamu harusnya seperti ini untuk bisa menjangkau bagaimana mereka bisa menguasai, gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk bebas. Dalam konsep pemikiran kurikulum merdeka, pemikiran merdeka belajar adalah kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan untuk bisa mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Artinya ketika pembelajaran di kelas, kita pun jadi guru harus tidak boleh egois ketika kita diberikan masukan sama anak-anak. Bu, ngajarnya tadi kecepatan. Bu, kok pakai PPT yang itu lagi? Nah, misalnya seperti itu. Bu, belajar di luar. Kalau memang itu bisa kita pertimbangkan, ya harus dipertimbangkan. Jangan ego kita sendiri. Buat apa ke sana dan sebagainya. Berikan alasan, tanya mereka kenapa mereka kepingin yang seperti itu, apa yang mereka keluh kesahkan. Itu harus kita wadahi. Supaya mereka ini muncul mandiri, muncul otonom. Oke, Bu Guru bisa mendengarkan saya. Nah, di sini kan beberapa kebutuhan dasar mereka bisa kita wadahi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya. Anak-anak berangkat sekolah itu salah satu motivasi mereka tentunya adalah ingin ketemu sama temannya, ingin senang di sekolah. Di sekolah ketemu harimau-harimau yang menakutkan, nah ini malah kasihan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mewujudkan 5 kebutuhan dasar manusia ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita masing-masing. Ya, jadi walaupun teman-teman tim tatib itu kelihatannya mungkin tim kesiswaan tatib mungkin masih menakutkan bagi mereka, bagi anak-anak, bagaimana caranya ketika tim tatib dan kesiswaan itu menyadari akan kebutuhan dasar manusia ini, insya Allah juga
anak-anak jadi dekat dengan mereka. Jadi tidak hanya BK sahabat anak, tetapi juga teman-teman tatib dan kesiswaan ini juga bisa ini. Selain wali kelas tentunya. Kalau wali kelas memang harus sekali dituntut untuk bisa mengembangkan 5 kebutuhan dasar anak. Terutama yang ini, yang bawa sendiri kebutuhan akan kesenangan. Bagaimana caranya mereka bisa senang ada di sekolah, gitu ya. Sebagaimana slogan kita, senang, harap senang ada ujian, seperti itu kan. Jadi arahnya ke situ. Jika ada kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita pahami alasannya apa mereka bisa melakukan kesalahan. Misalnya ada anak terlambat, kita tanya dulu kenapa kok terlambat. Jangan langsung terlambat, silakan keluar, seperti kalau kita sudah mahasiswa begitu ya. Kamu terlambat sekian. Tapi kalau kita boleh ingat lagi ketika kita mahasiswa dulu, ketika kita mungkin ada yang pernah diusir oleh dosen kita, itu kan dulunya ada kesepakatan. Sebetulnya sudah ada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan yang kita namakan kontrak belajar dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sama. Alasannya kenapa kok bisa melakukan kesalahan. Kemudian kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga mereka misalnya kok tidak masuk beberapa hari, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, kembalikan pada keyakinan kelas yang ada. Kalau keyakinan kelasnya di situ bilang tidak boleh terlambat, ya sudah, hadir tepat waktu. Berarti kan tidak boleh terlambat, kan begitu, hadir tepat waktu. Berarti bahasa lainnya adalah tidak boleh terlambat. Kita kembalikan pada keyakinan kelas yang ada. Konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Kemudian saya perkenalkan teori kontrol. Tadi pengorganisasian kelas kita lakukan melalui keyakinan kelas. Sekarang kalau di personal, kita itu sebagai guru harus menerapkan teori kontrol. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. William Glasser, di sini menyampaikan 5 teori kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Artinya ketika kita mengetahui ada kesalahan dari anak, kita itu posisinya di mana? Kalau misalnya penghukum, ada anak terlambat, sudah jam berapa ini? Kok baru datang? Nah, ini kan berarti sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu dari mana? Jam segini kok baru datang? Wajahnya diatur sedemikian rupa, menanyakan pada dia dari mana kok bisa datang jam sekian, misalnya gitu. Nah, seperti itu namanya pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, lapo kok datang terlambat, kenapa? Ini Bu tadi. Nah, dengan begitu anak bisa langsung menyampaikan dengan baik. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau misalnya kita itu hanya berdiri saja, dilihat saja anak ini. Anak langsung tawakut. Nah, itu sebetulnya kita sebagai pemantau. Ada juga kita sebagai manajer, ya ini nada suara kita tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, mendekat ke murid. Didekati, diajak duduk, ditanya, kenapa? Kamu kok bisa terlambat, ada apa? Tumben kamu bisa terlambat, misalnya seperti itu. Loh, kok terlambat? Kenapa kok terlambat? Nah, di situ adalah bahasa manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, kira-kira mana yang paling pas untuk kita lakukan? Semua Bapak Ibu tidak hanya, maksudnya abaikan panjenengan sebagai tatib, sebagai kesiswaan, abaikan itu. Kita sebagai person itu harusnya sebagai yang mana? Sebagai mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah? Gimana? Yang mana? Teman, Bu. Yang teman. Oke, yang teman. Berarti di sini didekati, diakrabi, diajak bercanda gitu ya. Oke, boleh. Ada lagi yang mungkin mau menyampaikan?
Membuat rasa bersalah, Bu. Membuat rasa bersalah, oke. Tidak ada nih yang pengen jadi manajer. Nggak ada ini yang pengen jadi manajer. Oke. Manajer, Baik, Bapak Bu. Ibu. Hah? Saya Bu, manajer. Oke, baik. Apapun pilihan Bapak Ibu, di situ memang akan bisa menunjukkan penerimaan anak pada panjenengan. Ketika panjenengan, saya lebih suka memposisikan membuat rasa bersalah, ngedon nih bocah kan gitu kan ya. Bagaimana caranya anak itu bisa merasa bersalah. Tapi panjenengan juga harus pikir efeknya ke depannya itu seperti apa. Ketika anak sudah seperti itu, dia hari ini merasa bersalah, oke, kalau memang besok dia bisa berbuat lebih baik, oke. Nah gitu kan ya. Tetapi sekali lagi saya sangat tidak menyarankan yang sebagai penghukum. Ya, jangan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jari menunjuk menghardik ya. Apalagi suara saya ini ya kayaknya ada suara tinggi. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya enggak pernah sampai menunjuk melotot gitu ya. Tapi saya enggak melotot, anak-anak sudah bilang, Bu marah Bu gitu ya. Ya apa ini? Berarti saya masuk posisi yang mana ini teman-teman? Nah kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya diupayakan kita itu bersikap bijak, kita berada pada posisi manajer. Diupayakan, saya tidak ingin mendikte panjenengan boten, tapi diupayakan kita itu harus pada posisi manajer. Kenapa demikian? Kalau manajer itu pasti step by step-nya itu pasti diteliti dengan detail, seperti itu. Itu harapannya kalau manajer itu kan pasti detail. Bagaimana caranya kita bisa tahu kenapa anak ini melakukan kesalahan dan seterusnya itu. Oke, ini pada teori kontrol. Kemudian motivasi pada teori kontrol sekali lagi seperti yang di depan tadi, ketika guru berkata kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan hukum bla bla bla. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu, sudah mengecewakan bapak. Terus selanjutnya enaknya apa? Bagaimana kamu ini? Kan gitu ya. Terus sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu kalau sebagai teman ya. Terus pemantau. Coba diperhatikan apa aturannya. Perhatikan itu papan tatip, perhatikan itu buku tatip dan seterusnya. Kalau sebagai manajer, kita sudah meyakini apa saja ya? Kira-kira kamu sudah ikut meyakini hal tersebut. Nah, itu kalau posisi manajer. Makanya hasilnya itu pada penguatan watak, penguatan karakter anak. Anak bisa menyadari, muncul kesadaran dari diri. Nah ini, jadi saya tidak mengarahkan jenengan harus jadi manajer mboten, tetapi sebetulnya arah kontrol diri anak yang muncul dari motivasi intrinsik itu justru ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Anak harus kita ajari untuk bedah dirinya sendiri. Opo sih aku iki mang kok iso terlambat? Kenapa sih saya ini tadi kok bisa jadi terlambat? Kenapa beberapa hari ini saya kok kredit banget? Kenapa beberapa hari ini saya kok tidak bisa fokus di pelajaran? Itu coba anak-anak itu suruh gali sendiri. Bagaimana caranya? Kita dekati dia. Kita dekati mereka. Seolah-olah kita jadi manajer mereka. Pertama jadi teman dulu, kemudian kita rangkul mereka untuk bisa kita arahkan mereka ke arah yang lebih baik. Tapi biarkan muncul sendiri dari diri mereka. Gitu. Terus berikutnya kita bicara restitusi. Rangkaian dari pewujudan disiplin positif adalah dengan melakukan restitusi. Apakah restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi. Artinya di sini, kalau ada kesalahan, coba kita menstabilkan, memvalidasi dulu.
Benar nggak sih anak ini melakukan kesalahan? Kita validasi dulu. Kayak kita validasi soal ya, kita lihat dulu. Benar nggak sih kamu melakukan kesalahan? Kalau mereka sudah melakukan kesalahan, kita coba stabilkan identitas. Artinya kita tanya sama mereka, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tidak sampai melakukan kesalahan yang sama. Baru kita tanya keyakinannya. Kita sudah keyakinannya di kelas bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki diri lagi. Seperti itu. Oke, ini coba saya tunjukkan bagaimana caranya kita praktek segitiga restitusi kepada anak-anak. Ya. Ini kebetulan yang saya ambil contoh modelnya adalah Nabila kelas 7A. Silakan duduk. Ditutup sih pintunya biar enak, enggak apa-apa. Oke. Ini Nabila ya. Ya. Oke. Budu itu kok dengar beberapa hari ini kamu sempat terlambat. Ya, Bu. Kenapa? Hah? Karena adik saya, Bu. Kenapa adiknya? Adiknya bangunnya terlambat. Adiknya terlambat bangunnya. Kan satu sekolah. Bapak Ibu, ini adalah proses validasi tindakan yang salah. Benar nggak kamu kemarin melakukan tindakan yang salah? Ternyata dia mengakui bahwa saya melakukan tindakan yang salah. Oke, kita lanjutkan. Ya itu bukan satu sekolah. Iya. Iya. Terus, benar. Adik yang terlambat apa Bila yang bulat? Ya, biasanya adik, biasanya juga saya, Bu. Berapa kali sih Lisan terlambatnya? Hampir 4 kali. 4 kali. Itu di masa ujian ini atau yang sebelum-sebelumnya pernah terlambat Bila? Masa ujian ini. Oh, justru di masa ujian. Kenapa? Diingat-ingat lagi, kira-kira benar adiknya apa kamu yang ini? Biasanya juga adik, biasanya juga saya sih, Bu. Coba kapan itu? Yang pertama terlambat, itu adik. Adik itu kenapa sih? Adik bangunnya kesiangan. Adiknya bangunnya kesiangan. Terus? Saya kesiangan. Terus? Saya juga kesiangan. Terus yang keempat? Saya juga. Lah, iku kok nyalano adik. Ayo, berarti di sini kesimpulannya siapa yang tersering terlambat bangun? Saya, Bu. Oke. Berarti bukan adik ya? Bukan. Sik Bil. Kira-kira lek terlambat gitu itu jadi sebuah pelanggaran apa enggak? Ya, pelanggaran. Pelanggaran ya? Benar. Ya, walaupun waktunya ujian masuknya agak siang, tapi tetap ternyata terlambat, ya kan? Tidak ada teman-teman MPK, tidak ada tim tatip yang di depan, ternyata Bila terlambat. Nah, ini jadi sebuah pelanggaran tetap apa enggak? Terus ujian aja enggak masuk di buku tatip? Pelanggaran. Tetap jadi pelanggaran. Oke. Terus ke depannya enaknya ya apa? Mungkin nanti saya bisa atur pola tidur untuk tidak bangun lebih siang. Oke, jadi walaupun masuknya lebih siang, berarti nggak boleh dong lebih siang juga bangunnya ya. Masuknya lebih siang berarti harusnya ada waktu lebih longgar ya. Tapi ini kemarin gimana Bila? Masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Bil, sebetulnya Budwi sendiri juga pernah mengalami keterlambatan seperti itu ya. Berarti dari awal itu coba diatur. Oh iya, besok saya masuknya lebih siang. Tapi kan ini masa-masanya juga ujian.
Walaupun masa-masa yang lain, maaf. Bentar. Adik, tetap apa enggak? Terus ujian aja ada waktu lebih longgar. Ibil. Sebetulnya Bu Dwi sendiri juga pernah mengalami ini adalah cara kita menstabilkan kesalahan. Menstabilkan kesalahan ini artinya kita coba cari jalan bagaimana kita meluruskan anak ini supaya tidak merasa dirinya yang paling bersalah seperti itu. Tapi dia tetap menyadari akan saya pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Perlambatan seperti itu ya. Berarti dari awal itu coba diatur. Oh iya, besok saya masuknya lebih siang. Tapi kan ini masa-masanya juga ujian. Walaupun masa-masa yang lain pembelajaran biasa, tetap harus diatur bagaimana caranya supaya tidak terjadi terlambat. Ya, disiapkan dari rumah, dari awal, dari malam hari disiapkan. Oh, besok ben aku gak terlambat ya, apa caranya, gitu ya. Terus adik juga dikasih tahu, dia aku besok ujian loh yo, jangan sampai terlambat bangunnya, gitu ya. Adiknya kemarin waktu gitu dimarahi sama Bila. Iya. Iya, dimarahi, tapi Mbak Bila yang terlambat, adiknya pasrah. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi semua pasti punya kekurangan, tapi sebisa mungkin diatur dari awal. Coba sih diingat-ingat kesepakatan kelas kita gimana? Harusnya bisa mematuhi jamnya, jam berapa masuknya, ya kan? Harus terus pakai baju bagaimana, seragamnya seperti apa, peralatannya bagaimana, ya. Berarti coba diatur lagi supaya tidak terjadi keterlambatan. Bila bisa memperbaiki itu? Bisa ya? Oke. Baik, terima kasih sudah bisa menyadari kesalahannya. Ke depan jangan sampai terjadi kesalahan yang sama lagi. Ya, oke, terima kasih Bila. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rafika Fairuz dari kelas 7A SMP Brawijaya Smart School Malang. Beberapa waktu lalu, saya dipanggil oleh Bu Dwi karena saya datang terlambat ke sekolah. Namun, Bu Dwi tidak memarahi saya dan hanya memberikan pengarahan agar saya bisa dapat memperbaiki kesalahan saya sendiri. Cara-cara ini bisa dilakukan oleh guru-guru lain di sekolah agar siswa-siswi dapat memperbaiki kesalahannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang barusan adalah testimoni dari Nabila. Saya sama sekali tidak dikte loh ya. Saya cuma bilang, Bil, kalau Bu Dwi misalnya melakukan cara yang kemarin Bu Dwi lakukan ke Bila untuk misalnya ada anak lain melakukan keterlambatan gitu, kira-kira ya apa? Terus Bila mau jawab, sudah, nggak usah ini Bil, tapi kamu coba bikin testimoni seperti itu. Jadi itu ternyata yang dipikir anaknya, jadi saya tidak memarahi, tetapi saya justru mengarahkan, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Begitu Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Boleh kita refleksi diri, sejauh ini sebagai pendidik sudahkah kita menerapkan budaya positif dan nilai kebajikan di sekolah kita? Sudahkah anak-anak merasa bahagia menempuh pendidikan di sekolah kita? Coba kita renungkan dan kita perbaiki diri kita. Yang penting adalah utamanya bagaimana caranya anak bisa merasa aman, nyaman, dan utamanya anak bisa merasa bahagia ada di sekolah kita.
Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Butika, apakah sudah bisa kembali? Butika? Ya, Bu Dwi. Ya, Ye. apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ampun, ye. Terima kasih Butika. Wow, ya, sama-sama Bu Dwi. Saya terpesona sampai mantuk-mantuk begini ya, mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bu Dwi, bahwa yang dipaparkan tadi sangat runtut dan jelas begitu. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk rekan kita, Ibu Dwi Utami, MPD. Pemaparan yang luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Maka dari itu pasti ada pertanyaan ataupun masukan ataupun sanggahan kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya ataupun menyanggah ataupun memberikan masukan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Bu Dwi. Kami persilahkan. Wow, Bu Dwi, ternyata guru-guru SMP Brawijaya ini muda-muda ya. Aduh, yang ibu-ibunya cantik-cantik di sini muda kok. auranya terlihat dan bapak-bapaknya juga ada yang senyum kanan kiri, itu berarti menunjukkan bahwa ilmunya sudah mulai terserap oleh rekan-rekan di SMP Brawijaya. Begitu, Bu Dwi. Monggo Bapak, silahkan Ibu ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, kami silahkan. Sudah tak? Adakah Bapak Ibu? Sebentar. Saya Iya, dengan Bapak siapa? Saya Khairul Huda. Oh, Bapak Khairul Huda. Jadi Bapak, kami persilahkan. Saya cuma ini tadi sangat tertarik dengan 3 langkah restitusi. Itu disebut segitiga tahapan. Yang tahap pertama itu stabilitas, kalau saya salah ya, yaitu stabilitas identitas ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga di sini menanyakan keyakinan bahwa benar nggak sih siswa itu meyakini kalau tindakan itu. Nah, coba yang saya tanyakan di sini, apakah ada patokan tertentu yang awal itu harus kita menstabilkan identitas? Artinya anak-anak ini kita beritahu dulu bahwa biasa salah itu biasa, dan saya dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Kemudian kita validitas tindakan, benarkah kamu melakukan hal ini ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga kita tanyakan, kalau begini ini berarti salah atau enggak, apakah harus runtut seperti itu atau kita bisa olah alik. Misal gini, kita tanya dulu ke anak-anak yang tadi misalkan gini, kalau terlambat itu sebenarnya kamu merasa terlambat, dan itu yang kami yakini salah nggak sih perilaku terlambat? Dan setelah dia menjawab, harus kita validasi. Terus kemudian saya tanya, apakah kamu terlambat? Dan dia menjawab. Kemudian yang ketiga kita beli stabilitas identitas. Enggak apa-apa, memang semua itu pasti kita melakukan kesalahan, yang penting kita aktif dulu. Apakah bisa kita olah alik seperti itu? Ketiganya, atau memang yang pertama harus stabilitas identitas dulu, yang kedua itu validasi kesalahan, kemudian yang ketiga keyakinan. Ataukah harus, atau bisa kita olah alik mana yang di awal, mana yang di belakang? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Khairul Huda, SPDGR, Sarjana Pendidikan Guru, atas pertanyaannya. Dan mohon maaf tadi saat
Pak Khairul Huda menyampaikan pertanyaannya dan tanggapannya, suaranya belum begitu jelas sampai di SDN Tunjang Sekar 1. Mungkin dari Bu Dwi bisa memahami apa yang sudah ditanyakan oleh rekan kita, yaitu Pak Khairul Huda. Kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Tika dan Pak Huda. Pertanyaannya ini tadi adalah segitiga restitusi itu harus urut apa enggak, Bu? Itu kan pertanyaan di CGP juga demikian ya. Maksudnya harus validasi dulu, harus stabilisasi dulu, ataukah boleh langsung tanya keyakinan kelas dulu, baru ini diputar-putar boleh apa enggak? Kalau saya dengan teman-teman kemarin sudah sepakat bahwa ini boleh Pak, dibolak-balik boleh. Senyamannya saja, yang penting 3 prosedur itu sudah bisa terlampaui. Jadi ada validasi, betul-betul anak ini mengakui kesalahan, kemudian kita stabilkan dalam artian kesalahan itu bukan murni menjadi harga mati dari anak ini yang betul-betul melakukan kesalahan. Kemudian baru kita masukkan ke keyakinan kelas. Tapi biasanya memang kayak keyakinan kelas itu kita taruh di terakhir. Antara validasi dengan stabilisasi ini boleh kita bolak-balik. Misalnya kita langsung kembalikan lagi. Kamu sudah menyadari kesalahanmu, kemudian memang tidak selalu kita itu hidup ini selalu berada dalam kebenaran, tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan kesalahan. Ini yang dinamakan stabilisasi. Kemudian setelah itu baru coba kemarin sudah ada keyakinan kelas kita, sudah sepakat kan kemarin dengan keyakinan yang ada, bagaimana supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi, apa yang harus kita lakukan. Nah itu yang harus kamu lakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Karena bagaimanapun kalau melakukan kesalahan yang sama itu namanya anak bukan belajar. Nah itu kan kita tekankan seperti itu supaya anak ini. Tapi secara umum jawaban saya adalah boleh Pak, untuk stabilisasi dan validasi itu boleh dibolak-balik. Demikian Pak Huda untuk jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Bu Tika. Oke, terima kasih Bu Dwi atas jawaban yang sudah diberikan, bahwa kesimpulannya segitiga restitusi ini bisa dibolak-balik. Kita lihat kondisi yang ada, bagaimana cara kita mensikapi anak dengan permasalahan yang ada. Begitu Bu Dwi ya? Ya, siap. Oke. Bagaimana Pak Khairul Huda atas jawaban yang disampaikan oleh Bu Dwi? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Khairul atas pertanyaannya. Pak Khairul yang artinya baik dan Huda itu artinya petunjuk. Bahwa di sini Pak Khairul Huda itu memberikan petunjuk yang benar untuk memberikan pertanyaan kepada Budi tadi, sehingga membuka wacana kita bahwa segitiga restitusi itu bisa dibolak-balik. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Budi ini guru agama atau guru? Saya guru kelas, Bu, guru kelas 5. Oke, sama guru hari saya di sini. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan pada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan, mungkin tanggapan positifnya tentang apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Dwi. Monggo, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Atau Bapak Varianto. Adiknya Bang Ferry itu biasanya memang 1 juta pertanyaan itu harusnya muncul itu. Oke, kami persilahkan Bapak. Masih di mute, Pak. Masih di mute, kami belum bisa mendengar suara indahnya. Oke, silahkan Bapak. Duh. Nggak masih dengar, belum terdengar suaranya Bapak. Mikrofonnya itu. Wah, sayang sekali suara indah dari Bapak Varianto belum terdengar di sini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain sementara kita menunggu sistem yang masih diperbaiki. Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Monggo.
Pas ya Bapak Ibu ya, berarti sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi Utami tadi. Mulai dari pukul 2 sampai menuju sekarang pukul 3:30. Begitu. Apakah kita bisa untuk memberikan kesimpulan pada siang hari ini Bu Dwi? Bisa Bu, monggo. Oke. Bapak. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan kami, Bu Dwi Utami. Bagaimana bentuk aksi nyata yang sudah disampaikan kepada siswanya dan juga kepada Bapak Ibu guru di SMP Brawijaya ini. Dan Bapak Ibu, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif itu perlu dibangun dalam suatu kelas. Dan untuk mewujudkan budaya positif itu harus dilakukan sejak dini. Tentunya mulai TK, SD, SMP. Dan mengingat dalam prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Peran yang besar untuk kita bisa mewujudkan disiplin positif tersebut. Dan di lingkungan sekolah, mungkin guru dapat menerapkan budaya ini seperti bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi budaya positif tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk teman sejawat kita. Dan berinteraksi secara akrab dengan peserta didik tentunya. Dan juga menerapkan sikap disiplin ini menjadi teladan bagi peserta didik. Kalau gurunya itu bisa disiplin, tidak terlambat di sekolah, dan saling bisa bekerja sama dengan baik, tentunya ini akan menjadi tauladan bagi siswa-siswi kita. Dan sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah guru dapat dilakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi, serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dwi Utami pada siang hari ini. Bapak Ibu, semoga acara kita pada siang hari ini, ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, tentunya untuk kita, tentunya untuk peserta didik kita, menjadikan generasi bangsa ini menjadi generasi unggul dalam iman, impact dan takwa tentunya, begitu. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Arif, yang telah mendukung dengan total untuk mendukung calon guru penggerak dari SMP Brawijaya Smart School ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, guru, beserta tenaga pendidik yang telah mengikuti acara ini hingga mulai awal hingga akhir. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Artika Sari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berfoto sejenak. Ya, kita berfoto sejenak. Minta tolong dibuka semua kameranya dan tunjukkan wajah bahagia kita semuanya. Silahkan, ada yang membidik, Bu Dwi, mungkin dari ada Pak Sihab. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Ampun, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Selamat siang. Alhamdulillah. Bu Ani, makasih. Matur nuwun Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya.